Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PG PAUD semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Abdul Hamid Isa MPD. Kami terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas ini dengan judul materi pengetahuan filsafat, pengetahuan sains dilihat dari segi epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, Fitra Triwulan Halid Hilali dengan NIM 161822001. Dan saya Fitri Indriana Eriko, NIM 161422067 sebagai pemateri pertama. Dan saya Kasmin Pakaya dengan NIM 161422090 sebagai pemateri kedua. Filsafat ilmu merupakan bagian dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan hasil epistemologi. Secara spesifik, mengkaji hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang mempunyai karakteristik tertentu. Meskipun secara metodologi, ilmu tidak membedakan antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Namun, karena permasalahan-permasalahan teknis yang bersifat khas atau khusus, pengetahuan yang diperoleh begitu saja tanpa niat, tanpa usaha, dan tanpa motif, dan tanpa rasa keingintahuan akan berjalan dengan sia-sia saja. Seperti seseorang yang sedang berjalan tiba-tiba tertabrak becak. Tanpa rasa ingin tahu, ia tahu bahwa ditabrak becak sakit. Kedua, pengetahuan yang didasari motif ingin tahu, pengetahuan yang diperoleh karena diusahakan, biasanya karena belajar. Pokoknya, pengetahuan ialah semua yang diketahui atau titik. Pengetahuan sains ialah pengetahuan yang rasional dan didukung oleh bukti empiris. Namun, gejala yang paling menonjol dalam pengetahuan sains adalah adanya bukti empiris itu. Formula utama dalam pengetahuan sains ialah buktikan bahwa itu rasional dan tunjukkan bukti empirisnya. Seorang ahli kan mengatakan bahwa rasional itu sebenarnya sesuatu yang masuk akal atau sebatas hukum alam saja. Pengetahuan sains ialah pengetahuan yang rasional dan didukung oleh bukti empiris. Namun, gejala yang paling menonjol dalam pengetahuan sains adalah adanya bukti empiris itu. Formula utama dalam pengetahuan sains ialah buktikan bahwa itu rasional dan tunjukkan bukti empirisnya. Seorang ahli kan mengatakan dan bahwa rasional itu sebenarnya sesuatu yang masuk akal sebatas hukum alam saja. Kan mengatakan juga bahwa apa yang kita katakan rasional itu ialah suatu pikiran yang masuk akal, tetapi menggunakan ukuran hukum alam. Dengan kata lain, menurut Kant, rasional ialah kebenaran akal yang diukur dengan hukum alam. Nah, kali ini kita akan membahas pengetahuan filsafat, pengetahuan sains yang dilihat dari segi epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Selanjutnya, materi pertama akan dipaparkan oleh teman saya, Fitri Indriana Eriko, dengan materi pengetahuan filsafat dilihat dari segi ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Baik, saya akan memaparkan materi pertama yaitu tentang pengetahuan filsafat. 1. Epistemologi. Sebuah objek pengetahuan filsafat adalah objek yang ada dan mungkin ada. Isi setiap cabang filsafat apa yang ditentukan oleh objek, apa yang diteliti atau dipikirkannya. Jika ia memikirkan pendidikan, maka jadilah filsafat pendidikan. Jika ia memikirkan hukum, maka tentulah filsafat hukum dan seterusnya. Cara memperoleh pengetahuan filsafat
adalah dengan berpikir secara mendalam tentang sesuatu yang abstrak, dan ukuran kebenaran pengetahuan filsafat adalah logis tidaknya pengetahuan itu. Yang kedua, ontologi. Sebuah hakikat pengetahuan filsafat adalah sejenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan akal pikiran belaka, atau sejenisnya pengetahuan yang berusaha mencari sebab-sebab sedalam-dalamnya. Struktur pengetahuan filsafat adalah hasil pemikiran tentang ada dan mungkin ada, dan sistematika filsafat inilah yang dimaksud dengan struktur filsafat. Ontologi mencakup banyak sekali filsafat, mungkin semua filsafat masuk di sini. Misalnya logika, metafisika, kosmologi, teologi, antropologi, etika. Ontologi mencakup banyak sekali filsafat, mungkin semua filsafat masuk di sini. Misalnya logika, metafisika, kosmologi, teologi, antropologi, etika, estetika, filsafat pendidikan, filsafat hukum, dan lain-lain. Yang ketiga, aksiologi. Sebuah kegunaan filsafat adalah sebagai kumpulan teori filsafat, sebagai metode pemecahan masalah, dan sebagai pandangan hidup. Filsafat sebagai teori perlu juga dipelajari oleh orang yang akan menjadi pengajar dalam bidang filsafat. Cara memecahkan masalah yang dihadapi, di sini filsafat digunakan sebagai satu cara atau model pemecahan secara mendalam dan universal. Penyelesaian filsafat bersifat mendalam, artinya ia ingin mencari asal masalah itu. Sedangkan penyelesaian filsafat bersifat universal, artinya filsafat ingin masalah itu dilihat dalam hubungan seluas-luasnya agar nantinya penyelesaian cepat dan berkibat seluas mungkin. Selanjutnya saya Kasmin Pakaya akan memaparkan materi pengetahuan sains. Pengetahuan sains yang pertama, epistemologi. Sebuah objek pengetahuan sains adalah sebuah objek yang empiris. Objek yang dapat diteliti sains seperti alam, tumbuhan, hewan, dan manusia, serta kejadian di sekitar alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Cara memperoleh pengetahuan sains mula-mula didorong oleh paham humanisme. Humanisme ialah paham yang melarang bahwa manusia mampu mengatur dirinya yang alami. Maka humanisme melahirkan rasionalisme. Rasionalisme ialah paham yang mengatakan bahwa akal itulah alat pencari dan pengukur pengetahuan. Pengetahuan dicari dengan akal. Selanjutnya melahirkan empirisme serta positivisme. Ukuran kebenaran pengetahuan sains adalah hipotesis yang benar bila logis teori lebih penting daripada bukti empirisme. Yang kedua, ontologi. Sebuah hakikat pengetahuan sains adalah pengetahuan rasional, empiris. Maksudnya rasional dalam mengajukan hipotesis berdasarkan rasio atau hipotesis harus rasional, dan maksud empiris uji kebenarannya mengikuti prosedur metode yaitu dengan metode eksperimen. Struktur pengetahuan sains dibagi menjadi dua, yaitu sains lingkungan dan sains sosial. Contoh struktur sains dalam bentuk nama-nama ilmu yaitu sains kealaman seperti fisika mencakup mekanika, bunyi, cahaya, dan optik, serta kimia seperti kimia organik, kimia teknik, ilmu bumi, paleontologi, ekologi, geofisika, geokimia, mineralogi, dan geografi. 3. Aksiologi. Sebuah kegunaan pengetahuan sains adalah kurang-kurangnya ada 3. Yang pertama, sebagai alat membuat eksplanasi, sebagai alat peramal, dan sebagai mengontrol cara menyelesaikan masalah. Sains adalah membantu masalah, mencari teori, menetapkan tindakan penyelesaian. Nah, itulah pemaparan materi kami. Selanjutnya, izinkanlah saya membacakan kesimpulan dari materi ini. Ternyata ilmu pengetahuan tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan. Sebagai seorang pengguna ilmu pengetahuan, kita sering berprasangka bahwa ilmu pengetahuan hanya berkutat pada teori, riset, dan rekayasa perkembangan teknologi. Ilmu pengetahuan ternyata merupakan sebuah dunia yang memiliki karakter dasar dan prinsip.
struktur yang kesemuanya itu menentukan arah dan tujuan pemanfaatan ilmu. Karakter dasar, prinsip dan struktur ilmu pengetahuan dibangun oleh para pendiri sains modern, di mana pada saat itu para pendiri sains modern menyadari bahwa hidup memiliki tujuan, yaitu membangun peradaban umat manusia, dan untuk mencapai tujuannya itu manusia membutuhkan alat, dan alat itu adalah ilmu pengetahuan. Demikianlah pembahasan kelompok kami tentang pengetahuan filsafat. Pengetahuan sains dilihat dari segi epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Kami sadari dalam video pembahasan ini masih banyak kekurangan, sehingga kami sebagai penyaji memohon saran dan kritik Anda sebagai alat pacu perbaikan bagi kami. Demikianlah penyajian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa bahagia. Bye.